Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab taubah bab kedua. Kita akan membahas hadis nomor 21 tentang 3 orang yang tidak diterima alasannya karena tidak ikut mengikuti perang, tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian turun ayat dalam surat At-Taubah membebaskan mereka atau membenarkan alasan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 5 halaman, panjang sekali hadisnya. Maka sungguh sangat takjub kita kepada para ulama dulu yang menghafal hadis. Dengan hadis yang sangat panjang satu hadis itu. Itu kalau kita otaknya seperti saya misalkan, itu akan sangat sulit untuk menghafal ya. Karena terlalu panjang, maka hadis ini kita potong menjadi beberapa bagian, mungkin bisa jadi 3 atau 4 bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillahi, dari Abdullah ibni Ka'bin ibni Malikin, Abdullah bin Ka'b bin Malik. Yang bercerita adalah Abdullah, putra Ka'b bin Malik. Dan yang menjadi tokoh utama di dalam hadis ini adalah Ka'b bin Malik ya. Wakana, dan ada Abdullah, Qaida Ka'b bin adalah penuntun Ka'b min banihi di antara anak-anaknya, hina amiyah, tatkala Ka'b sudah menjadi buta. Ya. Abdullah itu adalah yang menuntun, yang mendampingi bapaknya yang bernama Ka'b itu tatkala dia sudah buta. Qala Abdullah berkata, Sami'tu Ka'b bin Malikin, aku mendengar ayahku adalah Ka'b bin Malik, yuhaddisu, dia bercerita bihadisi tentang kisahnya, hina takhallafa, tatkala dia tidak mengikuti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Qala Ka'bun, Ka'b berkata. Jadi di dalam peperangan itu ada perang Tabuk ya, dalam sejarah Islam ada perang Tabuk. Itu kalau tidak salah dari Madinah jaraknya 700-an kilometer ya. Dan itu untuk memerangi kaum Romawi yang konon katanya mau menyerang kota Madinah, sehingga di nopo istilahnya kalau Jawa itu dipapak dulu di daerah yang jauh dari kota Madinah. Ternyata kemudian tidak terjadi peperangan itu karena orang Romawi sudah hilang duluan, sudah kabur duluan. Qala Ka'bun, Ka'b berkata, lam atakhallaf ya. Lam atakhallaf, saya tidak pernah absen an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwatin, dalam satu perang, dalam peperangan ghazaha yang Rasul ikut melakukan peperangan tersebut, qattu sama sekali. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali dalam perang Tabuk. Jadi katanya Ka'b bin Malik bahwa aku itu selalu ikut peperangan bersama Rasul, kecuali dalam perang Tabuk. Ghairu anni, selain itu bahwa aku qad takhallaftu, pernah absen fi ghazwati Badrin, dalam perang Badar. Tapi saya juga tidak mengikutinya dalam perang Badar ya. Jadi dia tidak ikut perang Tabuk, sekaligus juga tidak ikut perang Badar. Walam yu'atab ahadun, dan tidak ada seorang pun yang dicela, yang dicaci, takhallafa anhu, yang absen dalam perang Badar. Karena perang Badar itu konteksnya adalah bukan perang sebenarnya, hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang dari Syam dan akan melewati kota Madinah, itu sekitar kota Madinah. Maka perlu untuk umat Islam itu membalas terhadap mereka orang kafir Quraisy yang sudah mengambil harta mereka yang ada di kota Mekah ya, sehingga butuh untuk membalas itu. Ternyata kemudian terjadi perang. Karena konteksnya seperti itu, maka kemudian orang-orang yang tidak ikut perang pada perang Badar itu tidak dicela, tidak dipersalahkan ya.
Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar wal muslimun dan orang-orang Islam pada perang Badar itu yuriduna, mereka menghendaki ira Quraisyin, kafilah dagang kafir Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala, hingga Allah mengumpulkan bainahum, antara mereka muslimin ini, wa baina aduihim, dan antara musuh mereka, ala ghairi mi'adin, tanpa rencana, tanpa terencana, tanpa perjanjian. Biasanya kalau orang dulu itu perang ya perjanjian, memang mau ketemu di mana, mau perang di mana, dan seterusnya, kapan. Walaqad syahidtu, dan sungguh aku eh, telah menyaksikan, mana tadi? Insyaallah. Ini pen tabletnya belum ketemu, pasca umroh memang ya. Dan sekarang posisi saya di Kairo, Mesir, juga tidak membawa pen itu karena belum ketemu. Walaqad syahidtu ma Rasulullah, dan aku juga menyaksikan bersama Rasul Lailatul Aqobah, malam Aqobah. Ya. Perjanjian Aqobah, Bai'an Aqobah. Ya. Hina tawasakna alal Islam, tatkala aku berjanji setia kepada Islam. Wa ma uhibbu, dan aku tidak suka, annali, bahwa bagiku, biha, sebagai ganti dari malam Aqobah tadi, perjanjian Aqobah tadi, masyhada Badrin, perang Badar. Maksudnya adalah begini, dan aku itu lebih menyukai perjanjian Aqobah daripada perang Badar. Jadi saya bangga karena pernah menyaksikan dan ikut berpartisipasi dalam perjanjian Aqobah itu, Lailatul Aqobah itu. Meskipun saya tidak ikut perang Badar, saya lebih suka ikut Lailatul Aqobah itu daripada perang Badar. Itu maksudnya, wa ma uhibbu annali biha masyada Badrin. Wa in kanat, meskipun ada Badrun, perang Badar, atkaro, itu lebih dikenang finnasi, oleh manusia, oleh orang-orang, minha, daripada Aqobah tadi. Wa kana min khabari, dan di antara ceritaku, hina takhallaftu, tatkala aku absen an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, ani, bahwa aku, lam akun qattu, tidak pernah aku, aqwa, lebih kuat, wala aisar, dan lebih mudah, lebih memiliki, lebih banyak harta, mini, daripada aku, hina takhallaftu, tatkala aku absen anhu, dari perang, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi tilkal ghazwati, dalam perang Badar. Nah, dan katanya Ka'b bin Malik, tatkala aku itu absen dari perang Tabuk, itu posisiku itu, aku dalam kondisi yang kuat. Aku dalam kondisi harta yang ada, melimpah. Dari ketimbang ketika aku itu absen pada saat perang Badar gitu ya. Itu kondisi memang sangat keterbatasan dan seterusnya. Wallahi, demi Allah, ma jama'tu qablaha, aku tidak pernah mengumpulkan sebelum perang Tabuk. Rohilata ini dua kendaraan, dua tunggangan. Qattu, sama sekali. Hatta jama'tuhuma, hingga aku mengumpulkan atau memiliki kedua kendaraan hewan tunggangan, fitil kalwazati, pada perang Tabuk itu. Dan pada saat mau perang Tabuk itu saya punya dua hewan tunggangan. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah punya seperti itu. Walam yakun, dan tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu wazwatan, menghendaki satu peperangan, illa warra, kecuali Nabi menyamarkannya, menyamarkan biwairia, dengan tujuan selain perang itu. Hatta kanat tilkal ghazwatu, hingga perang Tabuk ini. Maksudnya begini, kalau Rasul hendak melakukan perang, maka Rasul tidak akan menyebutkan secara tegas, secara lugas, tujuan perang itu di mana, dan seterusnya kemana kita akan mengarah. Karena pastinya ada telik sandi dari kafir Quraisy yang akan mendengarkan itu, sehingga dikhawatirkan nanti akan kalah dalam peperangan. Tapi dalam perang Tabuk itu Rasul dengan tegas lugas menyebutkan kita akan menuju perang Tabuk, kita akan melawan Romawi, dan seterusnya begitu. Faghazaha Rasulullah SAW, dan Rasul melakukan perang Tabuk itu fi harin syadidin, dalam panas yang sangat, dalam cuaca yang amat panas, musim panas. Wastaqbala safaran, dan Nabi menempuh perjalanan ba'idan, yang sangat jauh, wa mafazan, dan padang pasir. Wastaqbala adadan kasiron, dan Nabi akan melawan ya jumlah yang sangat banyak.
akan berhadapan dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Konon katanya sampai 40.000 kalau tidak salah pasukan Romawi itu, atau mungkin 50 ribuan ya, 40 ribuan sekian lalu. Sementara umat Islam kalau tidak salah yang terkumpul waktu itu di bawahnya mungkin 30.000 atau kurang ya. Fajalla lil muslimina, lalu Rasul SAW menjelaskan pada orang-orang Islam amrohum, perkara mereka, liyata'ahabu, agar mereka bersiap-siap, mempersiapkan uhbata ghazwihim, persiapan perang mereka. Fa'akhbarahum, Nabi menjelaskan kepada mereka biwajihim, terkait tujuan mereka alladzi yuridu, yang ingin dituju. Wal muslimuna ma'a Rasulillah kasirun, dan orang-orang Islam yang bersama Rasul banyak. Yang ikut bersama Rasul dalam perang Tabuk banyak. Wala yajma'um, dan mereka tidak bisa dikumpulkan oleh kitabun hafidun, buku catatan yang mencatat siapa-siapa yang ikut perang. Yuridu bidzalika ad-diwan, yaitu catatan buku perang lah ya. Dia bermaksud dengan hal itu, dengan kitabun hafid itu adalah ad-diwan. Diwan itu adalah catatan yang mencatat buat daftar, yaitu daftar atau catatan alladzi yuktab fi asmaul jaish wa ahlul atha, yang ditulis di dalamnya nama-nama tentara dan orang-orang yang memberikan ya. Orang-orang yang mendonasikan. Qala Ka'bun, Ka'b berkata, fa qalla rajulun, maka sedikit orang, yuridu, yang ingin, ayyataghayyaba, absen, illa dhanna, kecuali dia mengira, anna dzalika, bahwa keabsenannya sayakhfa bihi, akan samar pada Rasul, akan tidak diketahui Rasul SAW, malam yanzil fihi wahyun, selagi tidak turun wahyu kepada Rasul minallahi, dari Allah. Jadi sedikit sekali orang yang berkeinginan absen, kecuali dia mengira, alah nanti gak kira ketemu, karena saking banyaknya yang absen, yang mengikuti perang itu pasti tidak ketahuan kalau kita absen itu, kecuali sudah diturunkan wahyu oleh Allah menjelaskan siapa-siapa yang absen. Wa ghaza Rasulullah SAW, dan Rasul berperang tilkal ghazwah, melakukan perang tersebut, hina tabatis simaru, tatkala tobat itu berkualitas atau menjadi menjadi bagus, berkualitas lah. Tatkala subur ya, asimaru, buah-buahan, wadilalu, dan nopo, kalau dilal itu ya harusnya naungan-naungan ya, atau pohon-pohon itu sedang rindang gitu ya. Tatkala buah-buah itu sedang subur, sedang musim buah banyak, musim panen, wadilalu, dan pohon-pohon itu rindang. Fa'ana ilaiha as'aru, maksudnya tanaman-tanaman itu subur. Fa'ana, dan aku, ilaiha, kepada buah-buahan dan pohon-pohon itu, as'aru, itu lebih condong. Saya lebih condong untuk lebih memilih untuk mengurusi pertanian saya, perkebunan saya. Gitu. Fatajahaza Rasulullah SAW, kemudian Rasul bersiap-siap, wal muslimuna ma'hu, dan orang-orang Islam bersamanya. Wa tafiqtu audu, dan aku bersiap-siap ya. Wa tafiqtu audu, dan aku Masya Allah pun juga berangkat ya. Aku pun juga bersiap-siap berangkat. Likai atajahaza, untuk melakukan persiapan. Aku juga berangkat. Likai atajahaza, untuk melakukan persiapan. Mahu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arji'u, namun aku kembali. Walam aqdi syai'an, dan aku tidak melakukan apapun. Wa aqulu fi nafsi, dan aku berkata di hatiku, ana qadirun ala dzalik, aku mampu ya, seandainya aku mau, aku idza aradtu, ana qadirun ala dzalik, aku mampu untuk melakukan persiapan itu, idza aradtu, jika aku mau. Falam yazal yatamada, maka tidak henti-hentinya yatamada bi, keengganan saya terus menimpaku, aku enggan, dan tidak henti-hentinya aku enggan untuk melakukan persiapan, hatta stamarra bin nasi al-jiddu. Ya. Sedang manusia masih saja terus-menerus melakukan persiapan, terus-menerus bersemangat. Sementara aku itu kok terus menunda-nunda, bisa nantilah, gampang lah kalau aku bisa,
Kalau aku mau ya nanti bisalah persiapan. Fa asbah Rasulullah SAW ghadiyan. Kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW mulai berangkat. Wal muslimuna ma'ahu, dan orang-orang Islam bersama mereka. Walam aqdi min jihazin, dan aku tidak melakukan persiapan apapun, syai'an apapun. Walam aqdi, dan aku tidak memenuhi min jihazi dari perlengkapanku, syai'an apapun. Maksudnya aku tidak melakukan persiapan apapun. Dan Rasul sudah berangkat dengan mereka. Tsumma ghadawtu. Aku juga ikut berangkat, ya. Tsumma ghadawtu, aku juga ikut berangkat. Jadi dia ikut berangkat, tapi kan tidak melakukan persiapan apa-apa, tidak ada persiapan. Faraja'tu, maka aku kembali, walam aqdi syai'a, dan tidak melakukan apa-apa. Falam yazal yatamadabi, keadaan demikian terus berlanjut padaku hatta asra'u, hingga pasukan bergerak cepat. Wa tafaratol wazhu, wa tafarato al wazhu, dan ya apa namanya, sebentar, wa tafaratol wazhu. Tafarot itu apa yang dikehendaki dari tafarot. Jadi saya tetap enggan untuk melakukan persiapan itu sampai para pasukan itu asro'u, bergerak cepat, ya, sampai bergerak cepat. Watafaroto, dan terlambat waktunya. Al-wazu, bisa terlambat waktunya, atau tafaroton nas, mengadakan perlombaan, bergegas gitu ya. Wazun, perang, penyerangan. Oh ya, dan peperangan itu dipercepat. Perjalanan untuk peperangan itu dipercepat. Bergegas mereka berlomba-lomba untuk menuju perang tadi. Fahamam tuh, maka aku bertekad atau menyengaja an artahila, untuk berangkat, faudrikahum, agar bisa menyusul mereka. Saya sempat berkeinginan untuk mengejar hingga aku dapat menyusul mereka. Faya laitani fa'altu. Tuh, andaikan aku melakukan itu. Betapa beruntungnya jika aku melakukan itu, menyusul mereka. Malam yuqaddar dzalika li, tapi itu tidak ditakdir kepadaku. Tapi itu tidak menjadi takdirku, gitu ya. Fatofiktu idza kharajtu finnas, ketika aku keluar di antara manusia, ba'da khuruji Rasulillah SAW, setelah Rasul berangkat, ya, setelah keberangkatan Rasul dan pasukan, yahzununi, maka menjadikan aku susah, anni, bahwa aku la aro, tidak melihat, li, padaku, untukku uswatan, seorang teladan. Jadi ketika orang-orang sudah keluar, berangkat semua, aku keluar dari rumah, menuju, ya, di luar rumah lah, keliling-keliling di kota Madinah. Ternyata aku sangat sedih sekali karena tidak ada orang yang dapat dijadikan tauladan yang tidak berangkat. Jadi di antara yang tidak berangkat itu nggak bisa dijadikan tauladan semua. Illa rojulan, kecuali orang mau muson alaihi bin nifaki, yang diindikasikan sebagai orang munafik, yang dicap sebagai orang munafik. Jadi yang absen-absen itu ya iki kok ono munafik tok, munafik gitu. Au mana tadi? Rojulan, atau orang mimman adarallahu taala, yang memang ada udur, yang memang Allah menerima udur dari dia, minad du'afai, dari orang-orang yang lemah. Jadi di antara yang tidak perang itu ya hanya ada orang munafik atau orang yang memang ada udur syar'i. Walam yadkurni Rasulullah SAW, dan Rasul tidak menyebut aku hatta balau Tabuka, hingga beliau mencapai atau tiba di Tabuk. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, wa jalisun fil qaum, dan dia duduk di antara kaum di Tabuk, di Tabuk. Ma fa'ala Ka'b bin Malikin, apa yang dilakukan Ka'b bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah, kemudian seorang dari Bani Salamah menjawab, wahai ya Rasulullah, habasahu burdahu,
Ya Rasulullah, dia tertahan oleh burdahnya, kain selimut tebal dan halus. Nah, burdah dua selimutnya gitu ya. Wan nadharu, dan melihat fi itfaihi, kedua sisi badannya. Apa maksudnya ya? Ini ada penjelasan nomor 2 ini. Al-burud siap minal Yaman fiha khutut. Burud itu adalah pakaian dari Yaman yang ada garis-garisnya. Wa itfahu janibahu, kedua sisinya. Wa huwa kinayatun anil ujub. Ujub pada dirinya, bangga pada dirinya. Oh Nabi, niku nggih kemulan tok saniki dan bangga dengan dirinya melihat kedua sisinya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi sama kulta, jelek banget ucapan kamu itu. Ah, jelek banget ucapan kamu itu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi ila khairan. Tidaklah kami mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Oh, tiang saya ini. Katanya Mu'adz bin Jabal ya. Oh, kalau Ka'ab bin Malik itu tiang saya. Kami mengenal beliau itu baik. Pas kata Rasulullah SAW, maka Rasul kemudian diam. Fabaina huwa ala dhalik. Ya. Ketika dalam keadaan demikian Rasul, Ra'a rajulan, Rasul melihat seseorang mubjidon, yang berpakaian putih. Yazulu bihi syarabu, yang berjalan di antara fata morgana, ya. Yang berjalan, yang hilang di antara fata morgana. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, kun Aba Khaisamah. Dia adalah Aba Khaisamah. Fa'idan huwa Abu Khaisamah. Ternyata dia memang Abu Khaisamah. Al-Ansariyu wa huwa alladhi tasaddaqa. Abu Khaisamah adalah orang yang bersedekah di sok tamri dengan satu sok kurma. Hina lamazahul munafikun, tatkala orang-orang munafik itu mencelanya. Sampai di sini. Jadi kalau yang ini Abu Khaisamah itu kan begini. Nabi itu tasaddaku, bersedekahlah. Kemudian kan orang yang kaya itu kemudian membawa banyak ya. Memberikan yang banyak. Itu diwahum mura'in. Oh itu riya, itu katanya orang munafik. Kemudian ada di antara sahabat itu yang nggak punya apa-apa, dia pergi menjadi buruh, dapat 2 sok ya, ke pasar menjadi buruh, golek buruan, cari pekerjaan serabutan, terus mendapat uang 5 sok, atau kalau sekarang mungkin dapat 5 kilo, yang 2,5 kilo diberikan ke istrinya, yang 2,5 kilo diberikan ke Nabi. Kemudian dicela oleh orang munafik, masa sedekah ke Allah kok cuma 2,5 kilo atau 1 sok itu. Nah itu orang munafik selalu berkomentar miring terhadap siapapun yang melakukan kebaikan, apalagi yang melakukan kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.